kehadirat-Mu. Ku tersyukur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersyukur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Hati kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan pada hari ini ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita berjumpa lagi pada perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023. Kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan pembelaan Allah bagi orang yang berkenan kepadanya. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari sudah membacanya terlebih dahulu dalam Obaja 1 dan Mazmur 82 sampai 23. Dalam kitab Mazmur 35 ayat 23 dikatakan, "Terjagalah dan bangunlah membela hakku, membela perkaraku, ya Allahku dan Tuhanku." Firman Tuhan yang kita renungkan ini merupakan salah satu ayat dari perikop doa Daud minta tolong terhadap serangan musuh. Ini merupakan suatu doa dan pujian yang tulus, dalam dan panjang kepada Tuhan yang membelanya. Membela berarti merawat atau menjaga nama baik. Pada umumnya, orang yang sedang mengalami perkara atau kasus meminta pertolongan untuk dibela. Sebaliknya, seseorang yang melakukan pembelaan karena diminta pertolongan oleh seseorang yang terancam oleh suatu perkara. Bela, membela, dan pembelaan terus terjadi dari zaman ke zaman. Sebenarnya, aneka macam perkara dan pembelaannya bukan baru terjadi di zaman Daud. Timbulnya perkara dan pembelaan itu sudah ada sejak manusia jatuh dalam dosa dan dikeluarkan oleh Allah yang Maha Kudus dari Taman Eden. Sejak itu, manusia menghadapi banyak perkara
yang datang silih berganti sampai kini. Pada zaman teknologi dan informasi sekarang, bermacam perkara dan pembelaannya kian sering kita tonton melalui tayangan televisi. Di samping itu, kita juga mendapati berbagai perkara dan pembelaannya di media cetak dan media online, di mana biasanya dilengkapi dengan pembelaan dari para pengacara profesional. Mari kita kembali pada firman Tuhan yang kita renungkan di kitab Mazmur 35 ayat 23 tadi. Dalam keluh kesah dan doanya yang tulus dan panjang, Daud meminta 3 hal kepada Tuhan Allahnya, yaitu terjagalah, bangunlah, dan membela perkaraku. Di dalam doanya Daud, hambanya yang berkenan kepada Allah, mengeluh dan berteriak, jagalah dan lindungilah aku, ya Tuhan Allahku. Belalah aku, belalah perkaraku, ya Allah, ya Tuhanku. Sungguh, Daud berteriak dan memohon kepada Allah untuk melindunginya dari kejaran musuh yang bertubi-tubi. Daud memohon pembelaan dari ejekan semua sahabat yang datang mencela dan mengejeknya. Meskipun musuh dan para sahabatnya menyerang dan mengejeknya, namun Daud tetap yakin akan pertolongan dan perlindungannya. Ia sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Allahnya yang perkasa dan ajaib menyertai dan membelanya. Oleh karena itu, hatinya selalu memuji dan memuliakan namanya. Ia bersorak-sorai dan bersuka cita karena musuh dan sahabatnya yang menyerang dan mengejeknya akan melihat pembelaan Allah Israel kepadanya. Mereka akan melihat betapa ajaib Tuhan Allah Daud yang telah menyelamatkannya. Juga dikatakan dalam satu ayat Mazmur Daud 9 ayat 4 dalam perikop, Allah adalah pelindung orang saleh. Dikatakan, sebab engkau membela perkaraku dan hakku, sebagai hakim yang adil engkau duduk di atas tahta. Daud meyakini bahwa dari singgasananya di kerajaan surga, Tuhan memberi keadilan kepada orang-orang yang lemah, miskin, dan tertindas. Beginilah firman Tuhan mengatakan dalam kitab Mazmur 140 ayat 12. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Sungguh, dengan kasih setianya, Tuhan membela perkara mereka yang lemah, miskin, dan tertindas. Tuhan membela orang-orang dan kita yang setia memuji dan memuliakan namanya. Tuhan membela orang-orang yang percaya, yang berjalan di jalan kebenaran dalam namanya. Tuhan membela orang-orang yang menggunakan perlengkapan senjata-senjata Allah untuk membela kebenaran dalam namanya. Marilah kita simak juga firman Tuhan yang ditulis dalam Roma 8 ayat 34. Alkitab mengatakan, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dalam perkataan lain, Rasul Paulus menyatakan bahwa Kristus Yesus telah disalibkan, mati dan bangkit dari antara orang mati. Sungguh, ia telah bangkit, ia telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dia yang sudah bangkit menjadi pembela bagi kita orang percaya. Percayalah, percayalah kepada kasih setianya. Pengorbanannya mati di atas kayu salib adalah untuk membela orang-orang yang berkenan kepadanya dari belenggu dosa. Pengorbanannya mati di atas kayu salib adalah untuk membela kita dari cengkeraman maut yang keji. Imanilah, bersama Tuhan kita memperoleh bagiannya, kehidupan kekal di sorga. Berbahagialah orang yang hatinya merindukan penjagaan dan perlindungan Allah, karena Dia akan mengaruniakan kasih karunia dan pembelaannya tepat pada waktunya. Dalam Roma 8 ayat 31 dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Firman Tuhan berjanji bahwa jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Jadi, jika kita mengalami hal yang menyakitkan karena dijahatin orang lain, mari datang kepada Tuhan. Jangan membalas perbuatan yang jahat dengan perbuatan jahat juga. Ingat, Yesus pun banyak mengalami hal demikian.
dalam kehidupannya yang singkat di dunia ini. Lapangkanlah hati kita dan doakan yang berbuat jahat tersebut. Karena firman Tuhan berjanji bahwa jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Jadi, jangan emosi, jangan merencangkan perbuatan jahat. Doakan dan nantikanlah pembelaan Tuhan. Sebab pembelaan Tuhan selalu datang dengan cara yang luar biasa. Pembelaan Tuhan itu ajaib. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih pada perenungan hari ini. Kami percaya dan yakin Tuhan, Engkau Allah yang ada di pihak kami. Tidak ada satu orang pun yang dapat melawan Engkau Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang dapat memisahkan kami daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah renungan ini merema di kehidupan kami. Biarlah kami hidup selalu berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.